Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar, Bu? Pokoknya tap-tap tanyu natap, duduk tanyu batu. Duduklah kamu mantap-mantap, aku nak ceramah sampai jam 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahu alazim. Kami hormati ahli baik Ibu Suwarti beserta keluarga dan anak-anaknya. Banyak yang hadir di tengah kita ini, para alim, para ulama, para pejabat pemerintah, baik yang datang dari Musirawas, Muara Utara dan Lubuk Linggau. Ada yang dari Palu, jauh. Ada yang dari Waringin, ada sebarang. Ada juga guru-guru kami, Onizin, Kiai Misbah. Ya. Tadi tidak disebut tadi lagi 50 pulau. Aku lah nyebut Ustaz Speki ini ya, imam, Usman Speki. Cuman dia agak gemuk baik. Mana ada Ustaz? Ada Habib Ali Senamo dia dipanggil Habib, aku dah. Alhamdulillah ya. Nah ini Habib, ada Cak Amir Ulo. Banyak yang hadir tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa hadir terutama pada malam hari ini, bisa silaturahmi dan juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu jemaah takziah 40 hari atas meninggalnya saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Fulian bin Sahru. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla biarpun bagaimanapun kita berada. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Semangat dikit Bu, amin nih. Amin. Kadang kalau orang berdoa panjang itu, aminnya udah kurban semuanya. Semakin panjang yang berdoa semanggil amin, amin. Yang berdoa kalau dah mikir pulau panjangnya kalau doa disampaikan. Ya Allah. Tapi ingat, siapapun berdoa, panjanglah dia berdoa tetap diaminkan. Karena kenapa? Doa itu luar biasa Bu. Doalah yang bisa merubah segala-galanya. Satu doa kayak aku sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam itu Bu. Jika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, Nabi Adam merasa dosa karena memakan buah holdi dan kemudian merasa berdosa itu. Berapa lama dia berdoa itu? 350 tahun. Bayangkan. Ini kita adalah yang berdoa. Lagi mohon maaf yang semayang, assalamualaikum, assalamualaikum, kata lagi. Bukan di sini, di mana orang di Linggau ya. Kenapa ini di Linggau? Para samnya, ketangguh, Mezam. Sama Mezam kita balik malam. Nah itu. Mohon maaf datanglah terlambat, balik duluan. Banyak itu jemaah di masjid. Dan assalamualaikum datang lagi. Tinggal imamnya baik. Amin, amin. Imamnya dewek amin ke terakhir. Allah.
Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini tentunya kita datang ke sini dengan izin Allah 40 hari atas meninggalnya Haji Berlian ini kita mendoakan. Semoga almarhum ini dilapangkan Allah kuburnya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan sedikit hilang rasa sedih. Aku begitu datang tadi disambut oleh ibu, langsung ibu ngomong, paling temanmu aja, temanmu lagi. Aku sedih Pak, karena aku itu dengan Pak Berlian ini luar biasa. Memang beliau ini orangnya kan pemuji di sini, memang uangnya baiknya, uangnya selalu senyum terus, tidak pernah ada senyum tenang. Selama di Muratara, baik dia jadi camat Rasulu, kemudian jadi kes Bangkol. Beneran aku ini ketua ekonomi di Muratara tuh, Pak Misbah di sini di Musirawan ketua ekonomi. Terasa lumayan ketika itu, banyaknya memang inspirasi. Sampailah dia waktu nak pergi ke Musirawan, jangan dulu lah Pak kerja. Nah, itu baca benar ngawan ibu. Nah, itu kan. Terakhir dia lah sibuk nak nyalon DPR. Ketika itu ini kisah yang nyata ini. Ketika itu ada waktu itu UAS datang ke sini ceramah di Masjid Agung Darussalam, ceramah di kalau tidak salah di pesantren Arisalah, kemudian di Masjid Agung. Hebatnya Pak, waktu di Masjid Agung ini Darussalam itu duduk dekatnya. Pas di Arisalah duduk dekat lagi dengan Pak Haji. Aku ledeki dia. Ini ada tanda Pak. Tanda apa? Jadi DPR. Tapi alhamdulillah memang dia jadi DPR. Tapi Allah berkehendak lain, Bapak Ibu, saudara-saudara, dia telah meninggalkan kita 40 hari ya Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama keluarga yang ditinggalkan, kalau berbicara tentang kematian ini adalah suatu hal yang misteri. Ada orang sakit tuh, ya Allah, orang sakit lah bertahun-tahun, 10 tahun, masih panjang umurnya. Pak Berlian tidak dikabarkan kapan dia sakit, dia eksis terus di Facebook. Aku ini sempat lah Facebook dengan dia, ternyata dikabarkan dia. Jadi ini artinya memang kita ini tinggal menunggu giliran. Maka kata Habib Muhsin Al-Musawa, barang siapa yang tidak mengambil iktibar ketika orang meninggal, ngantar orang meninggal, nyolat orang meninggal, memandikan dan mengapani, barang siapa tidak mengambil iktibar tentang kematian ini, maka umat Islam ini mundur ke belakang 50 tahun. Di 50 tahun Pak mundur, pada pernah mengambil iktibar. Tapi ketika kita banyak mengambil iktibar tentang kematian, maka kita ini maju 50 tahun ke depan. Nah itu maksudnya. Malam ini kalau ditanya siapa yang nak mati duluan, ada kacengan ditanya. Kalau ditanya siapa yang mau hidup 1000 tahun lagi, banyak yang angkat tangan termasuk penceramah. Maka Michael Jackson, penyanyi barat itu ada sampai lagunya terakhir, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bisa ditaunya dengan Michael Jackson. Michael Jackson itu kurang apa Pak? Kulit hitam diputih ke, rambut keriting dilurus ke, hidung pesek dimancung ke. Hidupnya terakhir dalam sebuah kotak, dikelilingi oleh obat-obat dan dokter ngilingi nyakonya. Dokter, mohon maaf yang dokter, tidak hidup nyako isi Michael Jackson ini. Tapi ternyata ketika malaikat menyebut nyawanya, dokter yang di sekelilingnya tidak tahu kapan malaikat nyebut nyawanya. Bayangkan Pak, Michael Jackson dengan lagunya aku ingin hidup di tahun. Hebatnya Michael Jackson zaman Soeharto Pak, itu nak dihadirkan ke Indonesia. Apa uji Michael Jackson? Tanyalah dengan banyak orang-orang yang produser. Aku pengen datang ke Indonesia asal sebagian Pulau Bali jadi milik aku. Uji Michael Jackson. Untung nian Pak Soeharto memang aku melawan. Lu baca gitu. Mau dasu sebagian Pulau Bali diambil. Bayangkan, saking kan hebat. Tapi kematian tidak tahu kapan. Itu tinggal menunggu. Bermacam-macam meninggal ini Pak. Ada yang meninggal lagi baca Quran, ada meninggal lagi sujud sholat, alhamdulillah. Ada meninggalnya jalan masuk got, aju.
Ada hebat dikit di pesawat jatuh agak kenal dikit, gojo kayu mati dia masa tu. Nah itu naik pesawat mati. Nah, ada yang meninggal, bermacam-macam meninggal. Ada yang meninggal lagi jadi dosen dan ngajar sebagainya. Ada yang meninggal dan sedang ceramah di jarang. Aku juga, aku juga. Kalau berbicara tentang kematian ini, mohon maaf kalau di depan-depan banyak kiai, banyak ustaz, aku dengan temanku banyak dalil, salah dalil. Apalagi ada di irama, nak kacau. Maka disimaknya kacau ayat. Allah Akbar. Beliau kemarin sudah curang sama-sama umroh dengan aku. Tidak diambilnya. Kita ada. Ya ada apa? Dia latihan umroh misalnya. Dia umroh dari mereka. Ketika kita berbicara tentang kematian ini, ibu bapak, memang ajal ini sudah diatur oleh Allah. Tidak pernah ada yang kesempatan akhirnya kebenaran dia. Kalau ajal lah datang, mukola wong itu umpama mau hidup 1000 tahun lagi kita tanggung jawab. Ada juga kalau ajal belum datang, biarpun dia berdoa tentang pagi nak mati, belum mati. Ada kisah seorang tua yang tinggal di dusun yang terpencil. Ketika itu anaknya sudah berhasil galau pergi keluar kota, jadi sukses. Tinggal uang tua lagi, tinggal di dusun. Apa gawe tua ini? Sering pergi ke pinggir dusunnya mencari kayu bakar. Di dalam hutan ini ngomong kayak penuh. Ngomong apa? Ya Allah, anak pula pergi galau, tinggal aku dewean baik di dusun ini. Aku nak pergi kota ada pacar. Karena aku ini senang lah tinggal di dusun. Jadi aku lagi mau dewean ini. Kalau macam itu ya Allah, kalau ada harimau makanlah aku pada hari ini. Nak mati tu, dah tahunya datangnya Pak Aum harimau besar. Setelah datang harimau, apa jiwa ini? Ya Allah, aku ni cuma bergurau baik. Takut Pak mati, seorang mau mati tadi. Ibu-ibu di sini hati-hati bu. Bercerita oleh ya. Atau ibu-ibu mohon maaf, makanya suami jangan dimarah-marah. Kalau suami dimarah-marah, kenapa kita di lanang ini mohon maaf pergi bawa duit dimarah, tak bawa duit sama dimarah, balik kecepatan diomong tulah tak dapat duit, balik ke lamuan dicurigai. Semuanya itu akhirnya lakinya ini merajuk bu. Apa di suaminya? Kalau macam ini lebih baik aku begini bunuh diri. Dimarah terus bininya. Akhirnya ada di motor suatu kali, akhirnya pergilah ke pinggir dusun. Pergi ke pinggir dusun, gawenya ngantunglah di kayu. Ternyata ketika bergantung di kayu, bukan dia mati, kayu yang jatuh duluan, kayu buruk. Lari dia kesana kesini Pak, nak bunuh diri ini kecil-kecil macam. Akhirnya ketemulah rel kereta api. Ketika bertemu rel kereta api, dia muling di tempat rel kereta api. Ujung dusun, apa kau mulai di sini? Aku nak bunuh diri karena istriku sering marah dengan aku. Apa ujung dusun itu? Ini bukan tempat bunuh diri. Ngapa bukan tempat bunuh diri? Ini rel. Sebentar lagi kereta lewat, aku akan dilindisnya mati. Bukan itu deh. 15 tahun rel tak kecelakaan lagi. Jadi kalau lu macam itu banyaknya. Lari ke sana ke sini nak bunuh dirinya kan? Lari ke sana sini, pergi turun naik tebing, turun tebing, akhirnya tinggalnya puncak, jengoknya di bawah ini jurang, akhirnya menculatlah dia dari jurang, jatuhlah dia di jurang itu, ternyata lu mati juga bu pingsan, diselamatkanlah oleh di tempat kebun teh yang luas, diselamatkan oleh ibu yang di dalam kebun teh. Aku di mana? Ini di kebun teh. Ada ngaku gara-gara karena aku nak bunuh diri, karena balik ke rumah banyak utang dan sebagainya. Apa yang kau punya teh? Seluruh apa yang kau hadapi akan kuselesaikan kau. Ibu siapa? Aku yang punya kebun teh ini. Mana bapak? Dah kadek lagi, jangan diteruskan. Jadi kalau belum nak ajal, belum nak mati, yang tadi yang karo pun jadi kebahagiaan. Nah itu ya. Jangan diteruskan. Yang kalau marah-marah lagi ya. Sinetron itu pasti. Ya sinetronnya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kalau berbicara tentang kematian ini,
Terkhusus keluarga yang ditinggalkan, anak-anak tujungo ada 4, menantu 4, tak tucung 8. Kalau semuanya ini mendoakan Haji Rulian ini, insya Allah dia lapang di kubur. Amin ya Rabbal